Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami, yaitu analisis korespondensi ganda. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Kalista Nadreswaidi, kemudian ada Nitya, Nicholas Daiven, dan Tri Hidayatullah. Berikut merupakan isi materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada Principal Component Analysis atau PCA, kemudian Multidimensional Scaling atau MDS, kemudian ada Correspondence Analysis, kemudian analisis biplot, kemudian perbandingan PCA, MDS, CA, MCA, dan biplot, kemudian contoh data 200 pasien, visualisasi, dan yang terakhir yaitu analisis data dan kesimpulannya. Berikutnya kita beralih ke multidimensional scaling atau MDS. MDS adalah teknik reduksi dimensi yang berangkat dari matriks jarak atau disimilaritas antar n objek. Tujuannya adalah menempatkan objek-objek tersebut dalam ruang berdimensi rendah, umumnya dua dimensi sehingga jarak Euclidean dalam ruang baru mendekati jarak aslinya. Terdapat dua jenis MDS. Pertama, matriks MDS atau classical MDS yang merupakan bentuk khusus berbasis jarak Euclidean. Input yang digunakan adalah jarak aktual yang terukur antara objek. Prosedur melibatkan dekomposisi matriks B yang diturunkan dari matriks jarak D dan ekuivalen dengan prinsip coordinate analysis. Solusinya bersifat unik sampai rotasi dan translasi. Kedua non-metrik MDS yang hanya menggunakan peringkat atau rank order dari disimilaritas sebagai input. Teknik ini mempertahankan urutan jarak bukan nilai persisnya dan meminimalkan ukuran ketidakcocokan yang disebut stress. Non-metrik MDS cocok untuk data persepsi atau penilaian subjektif dan solusinya dicari secara iteratif menggunakan gradient descent. Oke, selanjutnya prosedur metrik MDS atau classical solution terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah membentuk matriks A dari matriks jarak D, di mana setiap elemen A, I, J dihitung sebagai negatif setengah dari kuadrat jarak. Tahap kedua adalah double centering untuk menghasilkan matriks B yang dihitung menggunakan rumus yang melibatkan pemusatan baris dan kolom. Tahap ketiga adalah dekomposisi spektral pada matriks B, karena B bersifat simetri dilakukan eigen decomposition. Apabila B bersifat positif semi-definite dengan rank Q, maka terdapat konfigurasi dalam Q dimensi yang tepat. Tahap keempat adalah menghitung koordinat Z menggunakan K faktor eigen dan K nilai eigen pertama. Setiap baris dari Z mempresentasikan koordinat suatu objek dalam ruang berdimensi rendah. Tahap kelima adalah plot dan interpretasi. Baris-baris Z diplot pada dua dimensi pertama, dan jarak antar titik dalam plot mendekati jarak asli. Perlu diperhatikan bahwa rotasi tidak mengubah jarak, sehingga solusi tidak bersifat unik terhadap rotasi. Selanjutnya kita membahas ukuran kualitas fit dalam MDS, yaitu stress. Stress itu menggunakan formula yang membandingkan jarak dalam konfigurasi dengan nilai hasil monotonic regression. Semakin kecil nilai stress, semakin baik konfigurasi tersebut mempresentasikan data hasil. Panduan interpretasi nilai stress adalah sebagai berikut. Nilai di bawah 0,05 tergolong sangat baik, nilai 0,05 hingga 0,10 tergolong baik, nilai 0,10 hingga 0,15 tergolong cukup, nilai 0,15 hingga 0,20 tergolong lemah, dan perlu kehati-hatian serta nilai di atas 0,20 menunjukkan reputasi yang tidak memadai. Adapun algoritma non-metric MDS terdiri dari 7 langkah. Pertama, meranking disimilaritas. Kedua, memilih jumlah dimensi K dan konfigurasi awal. Ketiga, menghitung jarak dari konfigurasi tersebut. Keempat, melakukan monotonic regression untuk mendapatkan nilai D hat. Kelima, memperbarui konfigurasi untuk meminimalkan stress karena mengulang langkah keempat dan kelima hingga stress konvergen. Dan ketujuh, membuat plot stress versus K untuk mencari titik siku atau elbow. Sekarang kita masuki pembahasan correspondence analysis atau CA. CA adalah teknik grafis yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dalam tabel kontingensi dua arah. CA menghasilkan plot dua dimensi yang menampilkan baris dan kolom tabel secara bersamaan, sehingga hubungan antar kategori dapat divisualisasikan dengan mudah. Beberapa konsep dasar dalam CA perlu kita pahami. Tabel kontingensi merupakan matriks n kali B yang bersifat berisi frekuensi untuk dua variabel kategorikal, di mana baris mempresentasikan kategori variabel X dan kolom mempresentasikan kategori variabel Y. Dari tabel tersebut dibentuk matriks korespondensi P dengan cara membagi frekuensi dengan total keseluruhan N. Dari matriks B kemudian diturunkan vektor massa baris R dan vektor massa kolom C. Profil baris ke I diperoleh dengan membagi baris P dengan total barisnya, sedangkan profil kolom ke J diperoleh dengan membagi kolom P dengan total kolomnya. Ukuran asosiasi atau variabel dalam CA disebut inersia yang dihitung sebagai chi-square dibagi N. Setiap dimensi dalam CA menjelaskan sebagian dari total inersia tersebut. Prosedur matematis CA terdiri dari 5 tahap utama. Tahap pertama adalah uji dependensi menggunakan statistik chi-square dengan derajat bebas A-1 dikali B-1. Total inersia dihitung dengan chi-square dibagi N yang sama dengan jumlah kuadrat singular values. Tahap kedua adalah standarisasi matriks Z yang diperoleh dari
transformasi matriks P dikurangi perkalian faktor massa baris dan kolom. Kemudian di skala menggunakan matriks diagonal massa baris dan kolom. Tahap ketiga adalah singular value decomposition atau SVD pada matriks Z menghasilkan matriks U, lambda, dan V. Tahap keempat adalah menghitung koordinat baris X dan koordinat kolomnya masing-masing diturunkan dari hasil SVD dan dengan penskalaan yang sesuai. Tahap kelima adalah plot dan interpretasi. Baris dan kolom dibuat bersama pada dua dimensi pertama. Jarak antar titik baris mencerminkan chi-square distance, titik baris dan kolom yang berdekatan menunjukkan asosiasi yang kuat, dan titik yang jauh dari pusat menunjukkan kategori yang lebih khas atau dominan. Selanjutnya kita membahas multiple correspondence analysis atau MCA yang merupakan inti dari presentasi hari ini. MCA adalah perluasan dari CA untuk tabel kontingensi yang melibatkan lebih dari dua variabel kategorikal. MCA bekerja pada indikator matriks atau Bird matrix, yaitu matriks yang dibentuk dari semua kombinasi pasangan variabel kategorikal. Dalam pembentukan indikator matriks Z, setiap kolom mempresentasikan dummy variabel bernilai 0 atau 1 untuk setiap kategori dari setiap variabel. Matriks Bird B kemudian diperoleh dari perkalian Z transpose dengan Z. Diagonal block dari matriks Bird berisi frekuensi marginal masing-masing variabel, sedangkan block of diagonal berisi tabel kontingensi atau pasangan variabel. CA kemudian dilakukan pada matriks B atau Z untuk mendapatkan dimensi MCA total interestnya disesuaikan menggunakan formula yang dipertimbangkan jumlah variabel. Dalam membaca plot MCA, setiap titik mempresentasikan satu kategori dari salah satu variabel. Titik-titik yang berdekatan menunjukkan kategori yang sering muncul bersama. Jarak suatu titik dari pusat plot mencerminkan keunikan atau ekstremitas kategori tersebut. Interpretasi dilakukan dengan mencari plot kategori yang berlawanan di sepanjang jumlah. Dan presentasi Indonesia per dimensi menunjukkan seberapa banyak variasi yang dijelaskan. Kita lanjutkan dengan analisis B-plot. B-plot adalah representasi dua dimensi dari matriks data Y berukuran kali P yang menampilkan titik untuk setiap observasi sekaligus titik berupa panah untuk setiap variabel dalam satu plot. Perlu dipahami bahwa awalan B merujuk pada dua jenis titik, yaitu observasi dan variabel, bukan dimensi. Terdapat tiga pendekatan dalam membangun B-plot. Pertama, prinsip komponen plot, di mana data terpusat YC diproksimasi menggunakan dua PC source dan dua eigenvectors dari matriks covariance S. Koordinat observasi berasal dari baris Z2 dan koordinat variabel dari baris A2. Kedua, SVD plot yang diperkenalkan oleh Gabriel pada tahun 1971, data terpusat biasa dikomposisi menggunakan SVD kemudian difaktorkan dengan memilih dua nilai singular terbesar. Ketiga, symmetric scaling, di mana bobot singular values dibagi secara merata antara koordinat observasi dan koordinat variabel, sehingga keduanya berada dalam skala yang sebanding. Untuk dapat menggunakan B-plot secara efektif, kita perlu memahami kaidah pembacaan. Yang pertama, jarak antar observasi. Jarak Euclidean antar dua titik observasi dalam B-plot mendekati jarak antar dua baris dalam data asli Y. Titik yang berdekatan merepresentasikan observasi yang serupa. Kedua, sudut antar panah variabel cosinus. Sudut antar dua panah variabel mendekati nilai korelasi antar kedua variabel tersebut. Sudut kecil atau mendekati 0 derajat menandakan korelasi positif tinggi. Sudut sekitar 90 derajat menandakan tidak berkorelasi, dan sudut sekitar 180 derajat menandakan korelasi negatif. Ketiga, panjang panah variabel. Panjang panah mencerminkan standar deviasi variabel tersebut, sehingga panah yang lebih panjang menunjukkan variabel dengan variasi yang lebih besar. Keempat, proyeksi observasi ke panah. Proyeksi tegak lurus titik observasi ke panah variabel menunjukkan nilai relatif observasi pada variabel yang bersangkutan. Semakin jauh ke ujung panah, semakin besar nilainya. Kualitas B-plot dievaluasi menggunakan rasio dua nilai eigen pertama terhadap total nilai eigen. Nilai minimal 0,7 atau 70% menandakan representasi yang memadai. Untuk memperjelas pemahaman, berikut perbandingan kelima metode yang telah kita bahas. Dari sisi jenis data, PCA dan B-plot menggunakan data kontinu, MDS menggunakan matriks jarak atau disimilaritas, sedangkan CA dan MCA khusus untuk data kategorikal. Dari sisi teknik inti, PCA menggunakan eigen dekomposisi matriks S atau R, MDS menggunakan eigen dekomposisi matriks B dengan double centering, CA dan MCA menggunakan SVD dari matriks standarisasi, dan B-plot menggunakan SVD dari data terpusat. Dari sisi output, PCA menghasilkan skor komponen, MDS menghasilkan posisi objek dalam ruang k dimensi, CA dan MCA menghasilkan titik baris dari kolom secara bersamaan, dan B-plot menghasilkan titik observasi beserta panah variabel. Dari sisi uji independensi, hanya CA dan MCA memiliki uji formal melalui statistik chi-square. Sementara itu, hanya CA dan MCA secara khusus dirancang untuk data kategorikal. Terakhir, kita bandingkan CA dan PCA serta B-plot dengan PCA. CA pada dasarnya adalah PCA yang diterapkan pada profil
baris atau profil kolom tabel frekuensi dengan matriks chi-square menggunakan matriks Euclidean, C menggunakan double standarisasi menggunakan matriks diagonal DR dan DC, sedangkan PC menggunakan standarisasi tunggal. C menghasilkan dua set titik dalam satu plot untuk memvisualisasikan asosiasi dua variabel kategorial, sementara PC hanya menghasilkan satu set titik observasi dalam ruang variabel kontinu. Inersia dalam CA terkait dalam langsung dengan statistik chi-square sebagai ukuran suksesi, sedangkan variansi dalam PCA merupakan jenis jumlah nilai eigen yang dibagi total. Selain itu, biplot merupakan keperluasan dari plot PCA dengan menambahkan representasi variabel papan ke dalam plot observasi. Plot PC biasanya hanya menampilkan titik observasi, sedangkan biplot menampilkan titik observasi sekaligus panah variabel, sehingga memberikan informasi yang lebih kaya. Prosedur matematis keduanya identik menggunakan SVD data terpusat, yang membedakan hanya cara penyajian koordinatnya. Biplot memberikan pembacaan korelasi antar variabel melalui sudut antar panah, serta nilai relatif observasi pada variabel tertentu melalui proyeksi. Kualitas biplot dievaluasi dengan cara yang sama seperti PCA, yaitu dengan nilai ambang minimal 70%. Selanjutnya masuk ke data. Nah, dalam penelitian farmasi, data pasien itu berbentuk kategorik seperti kelompok usia, jenis penyakit, jenis obat, tingkat kepatuhan pasien, dan tingkat efek samping obat. Nah, data ini digunakan untuk melihat hubungan atau pola antar variabel menggunakan metode MCA atau Multiple Correspondence Analysis. Nah, pada simulasi ini dibuat data farmasi sebanyak 200 pasien menggunakan R. Variabel yang digunakan meliputi usia pasien, yaitu muda, dewasa, dan tua, kemudian jenis penyakit yaitu hipertensi, diabetes, infeksi, jenis obat yaitu generik, bermerek, tingkat kepatuhan pasien, rendah, sedang, tinggi, serta tingkat efek samping obat yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di foto di samping ini menunjukkan datanya, yaitu simulasi data farmasi dengan N yaitu sebanyak 200 karena 200 pasien. Kemudian di sini ada variabel usia dengan sampel itu ada muda, dewasa, tua. Nah, selanjutnya di sini ada variabel penyakit dengan sampelnya yaitu hipertensi, diabetes, dan infeksi. Kemudian ada variabel obat juga dengan sampelnya yaitu generik dan bermerek. Kemudian di sini ada variabel kepatuhan dengan sampelnya yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian variabel efek sampingnya sama yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian di sini kita membuat data frame dengan data farmasi yaitu data frame berisi variabel-variabel yang akan digunakan yaitu usia, penyakit, obat, kepatuhan, dan efek samping. Selain itu, untuk melihat data kita memakai head data farmasi. Kemudian untuk mengecek distribusi, kita menggunakan tabel data farmasi usia, tabel data farmasi penyakit, dan sebagainya hingga efek samping. Kemudian untuk mengecek hubungan antar variabel, kita memakai tabel data farmasi usia, data farmasi penyakit, kemudian tabel juga data farmasi obat dengan data farmasi kepatuhan, dan tabel data farmasi kepatuhan dengan data farmasi efek samping. Nah, kemudian untuk outputnya kita bisa lihat di sini muncul 6 baris dengan 5 kolom. 5 kolomnya yaitu berisi variabel-variabel yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, di sini untuk salah satu contoh dari outputnya yaitu dewasa memiliki penyakit hipertensi, kemudian obatnya bermerek, kepatuhannya tinggi, efek sampingnya rendah, dan begitu seterusnya. Baik, sekarang saya akan menunjukkan visualisasi data dari data kami. Di sini kami menunjukkan distribusi frekuensi setiap variabel, di mana bagian ini itu menyajikan distribusi dan hubungan awal dari 200 data pasien simulasi sebelum masuk ke analisis MCA. Di sini kami juga menunjukkan hubungan silang antar variabel. Yang pertama itu adalah usia dengan penyakit. Bisa dilihat proporsi jenis penyakit dalam setiap kelompok usia. Kita bisa melihat kalau pasien muda itu didominasi infeksi, sedangkan pasien tua itu lebih banyak menderita hipertensi. Yang kedua itu adalah variabel jenis obat dan juga kepatuhan. Kita bisa melihat proporsi tingkat kepatuhan berdasarkan jenis obat, di mana pasien dengan obat bermerek cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada kepatuhan dengan efek samping. Kita bisa melihat proporsi tingkat efek samping berdasarkan kepatuhan minum obat, di mana kepatuhan tinggi berasosiasi dengan efek samping yang rendah.
Lalu yang keempat ada penyakit dengan jenis obat. Di sini kita bisa melihat proporsi jenis obat yang digunakan berdasarkan penyakit, di mana pasien diabetes lebih banyak menggunakan obat yang bermerek. Di sini kami juga menampilkan heat map tabel kontingensi. Kami menampilkan heat map frekuensi silang antara usia, penyakit, kepatuhan, dan juga efek samping. Warna yang lebih gelap itu menandakan frekuensi yang lebih tinggi. Di sini kami menampilkan script plot yang menunjukkan proporsi inersia atau variansi yang dijelaskan oleh setiap dimensi MCA. Dua dimensi pertama itu dipilih untuk visualisasi. Kita bisa melihat kalau dimensi 1 menjelaskan 20,76% dan dimensi 2 menjelaskan 17,67% dari total inersia atau variansi. Sehingga kedua dimensi bersama menangkap 38,43% variasi data. Di sini kami juga menunjukkan biplot MCA di mana itu adalah peta persepsi semua kategori dalam ruang dua dimensi. Kategori yang berdekatan itu menunjukkan asosiasi yang kuat. Di sini juga kami menampilkan biplot MCA yang diperluas, individu tambah kategori. Titik abu-abu itu adalah 200 individu pasien, lalu titik berwarna besar itu adalah koordinat kategori. Individu yang dekat dengan suatu kategori itu cenderung memiliki karakteristik tersebut. Lalu kami juga menampilkan kontribusi dalam persen setiap kategori terhadap pembentukan dimensi 1 yang atas dan dimensi 2 yang bawah. Garis merah putus-putus itu adalah rata-rata kontribusi yang diharapkan. Lalu kami juga menunjukkan kualitas representasi COS2, di mana itu adalah seberapa baik tiap kategori terwakili. Nilai COS2 itu bisa menunjukkan seberapa baik setiap kategori direpresentasikan pada peta 2D MCA. Nilai mendekati 1 itu artinya direpresentasikan sangat baik. Lalu kami juga menampilkan 5 subplot biplot MCA, di mana setiap subplot itu menyoroti satu variabel dan posisi kategorinya dalam ruang dimensi. Kategori dari variabel lain ditampilkan sebagai titik abu-abu latar. Oke, di slide selanjutnya ada hasil dari analisis datanya tersendiri, di mana pada distribusi variabel 46% itu usia dewasa terbanyak, kemudian hipertensi itu 42% yang mengalami penyakitnya, kemudian untuk generik itu 57% untuk jenis obatnya, kemudian untuk tinggi itu sekitar 42%, kemudian untuk temuan heat map kontingensi untuk usia penyakit itu muda infeksinya dominan kuat, kemudian untuk dewasa itu sekitar di 46-an, dan untuk yang tua hipertensi itu di N sama dengan 29. Kemudian untuk penyakit sampai obatnya, hipertensi itu bisa menggunakan generik sangat tinggi, kemudian diabetes itu bermerek lebih banyak, dan kemudian untuk infeksi itu bisa pakai generik. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari hasil pembahasan yang dibahas dari PPT kelompok kami sebagai berikut. Sekian dari kami kelompok 4 mengenai tugas kelompok analisis korespondensi ganda. Berikut juga telah kami lampirkan link G-Drive yang berisi RMD atau kode R yang telah kami gunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.